Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana sebuah channel YouTube dapat tumbuh dan berkembang menjadi sebuah channel yang sangat fenomenal, menarik jutaan penonton setiap hari sampai dengan sekarang, dan itu dimulai dari nol? Hari ini kita akan mengupas rahasia kesuksesan channel MrBeast. Ya, channel MrBeast. Apa yang Anda pelajari dari channel ini akan mengubah sudut pandang Anda terhadap dunia konten online. Jadi tetaplah duduk manis karena Anda sedang berada dalam perjalanan menuju inspirasi besar. In this video, we're curing 1,000 people's blindness. Most of us see the world like, here's the thing, 200 people, I just made it one. Mari kita bicara tentang kualitas konten. Perbedaan kualitas konten channel MrBeast dengan channel-channel yang lain adalah dedikasi mereka terhadap kualitas sebuah video yang dihasilkan. Setiap video mereka adalah sebuah karya seni dalam diri mereka sendiri. Dari pengambilan gambar yang brilian hingga pengeditan yang sangat halus dan rapi. Dan ini membedakan antara channel MrBeast dengan channel-channel yang lain. Selanjutnya, mari kita bicarakan konsistensi. MrBeast adalah contoh bagus tentang betapa pentingnya menjaga konsistensi jadwal upload yang konsisten di YouTube. Mereka tidak hanya membagikan konten yang berkualitas tinggi, tetapi mereka juga memberikan penonton mereka ekspektasi yang dapat diandalkan. Ini adalah salah satu kunci sukses dalam membangun sebuah audiens mereka. Nah, ini diterapkan oleh channelnya MrBeast. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan cara ini di channel teman-teman, dan nantinya teman-teman akan melihat apa hasil yang akan didapatkan. I put 100 people inside of a giant circle, and whoever leaves the circle last wins $500,000. But if you touch the red line, it's Memahami audiens channel kita. Satu hal yang patut dicontoh dari MrBeast adalah pemahaman mereka tentang audiens mereka. Mereka sepertinya tahu persis apa yang diinginkan oleh penonton mereka. Dengan menjawab pertanyaan dan memenuhi minat penonton, mereka berhasil membangun komunitas yang kuat dan berdedikasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang yang keempat, yaitu penelitian topik. Dan tidak lupa, MrBeast adalah bukti nyata bahwa penelitian topik adalah kunci untuk tetap relevan di YouTube. Mereka selalu tahu apa yang sedang tren dan tahu bagaimana memberikan yang terbaik kepada penonton mereka. Dengan cara yang unik, hasilnya video-video mereka selalu viral pada saat mereka upload ke YouTube. Poin yang selanjutnya adalah poin nomor 5, interaksi dengan penonton. Dan ini merupakan salah satu kunci sukses di YouTube. Nah, kita sebagai YouTuber pemula ini, yang YouTuber kecil seperti kita ini, tanpa interaksi dengan penonton kita, itu juga akan sulit membuat channel kita itu semakin hari semakin berkembang. Solusinya adalah interaksilah dengan penonton Anda. Ya, interaksi dengan penonton Anda. Seperti halnya channel saya ini, saya berinteraksi dengan penonton, yaitu termasuk juga dengan Anda. Saya berinteraksi, jika Anda bertanya, saya selalu menjawab. Apa yang menjadi kebutuhan teman-teman, akan saya jawab semampu saya. Nah, begitu juga yang harus diterapkan di channel teman-teman. MrBeast ini menerapkan itu dengan sangat baik.
apa yang dibutuhkan oleh audiennya, apa yang ingin didengarkan oleh audiennya, itu yang selalu ingin dicari tahu dan ingin diberikan oleh sebuah channel Mr. Beast ini. Dan hasilnya channel Mr. Beast itu semakin besar, semakin kuat, dan semakin berkembang sampai dengan saat ini. Poin yang selanjutnya yaitu poin nomor 6. Poin yang selalu diberikan inspirasi oleh Mr. Beast, yaitu branding. Channel YouTube sangat penting meningkatkan, mempertahankan sebuah branding dari channel tersebut. Katakanlah channel Ihsan WQ Tutorial dan Syiar ini. Channel ini sangat mempertahankan sebuah branding. Nah, bisa kita terapkan melalui thumbnail, melalui judul, deskripsi, dan itu merupakan sebuah branding yang patut dipertahankan oleh sebuah channel Ihsan WQ Tutorial ini. Dan ini bisa juga diterapkan di channel teman-teman seperti itu. Ya, oke? Ingat, branding perlu menunjukkan identitas daripada channel kita sehingga orang tahu bahwa itu adalah channel milik kita, seperti itu. Nah, di Mr. Beast ini pemilihan thumbnail itu sangat-sangat diperhatikan, mulai dari kualitas, mulai dari gambar, mulai dari tulisan-tulisan yang ditampilkan di dalam brandnya itu akan ditampilkan dengan sangat-sangat jelas. Artinya apa? Mr. Beast ini tidak mau membuang-buang waktu dengan menampilkan sesuatu yang tidak penting, tidak relevan dengan isi daripada video yang sedang dibuat. Artinya itu sangat-sangat dipikirkan oleh Mr. Beast. Jadi Mr. Beast itu menerapkan sebuah brand, merek dari channel tersebut, sehingga benar-benar orang ketika melihat brandnya tahu bahwa oh, ini adalah Mr. Beast. Nah, itu juga bisa kita terapkan di dalam channel kita. Walaupun channel kita itu masih kecil, masih pemula seperti saya, itu tidak menghalangi untuk membuat sebuah brand yang layak diperhatikan dan diperhitungkan seperti itu. Terus-menerus memperbaiki kualitas konten, kualitas editing, kualitas suara, kualitas efek, kualitas gambar, dan itu terus-menerus diperhatikan dalam sebuah video. Itu juga yang dilakukan oleh channel besar, yaitu channel Mr. Beast. Dan gaya ini bisa kita tiru dan kita terapkan dalam channel kita. Karena sesuatu yang kita lakukan dengan maksimal, yakinlah hasilnya juga akan maksimal seperti itu. Selanjutnya poin yang ke-8 adalah kolaborasi. Menjalin hubungan dengan YouTuber lain. Katakanlah channel saya ini berkolaborasi dengan channel teman-teman. Jadi ada sebuah interaksi antara Anda dan saya, nanti akan membuat sebuah kolaborasi untuk meningkatkan channel yang sedang kita bangun. Nanti akan terjadi timbal balik. Penontonnya di channel teman-teman akan melirik channel saya. Dan begitu juga dengan penonton atau viewer di channel saya akan berbalik menonton channel teman-teman. Dan inilah yang dikatakan dengan kolaborasi antara channel. Dan kita bisa menerapkan itu ke dalam channel kita. Mr. Beast menjaga kolaborasi itu sebagai sebuah keuntungan yang sangat besar. Artinya, apa yang diraih oleh seorang Mr. Beast itu tidak terlepas dari sebuah kolaborasi yang dilakukan dengan YouTuber-YouTuber lain yang setema dengan channel yang dibangun oleh seorang Mr. Beast. Itu pengalaman Mr. Beast, dan ilmu ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan channel kita seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu, tetap semangat, ajak teman-teman channel lain untuk berkolaborasi dengan channel kita. Dan jangan merasa rendah kalau channel kita itu masih kecil. Anggaplah sebuah pengalaman, pelajaran itu sangat berharga. Nah, selanjutnya poin yang ke-9 atau poin yang terakhir adalah apa yang disampaikan oleh Mr. Beast dapat kita terapkan dalam channel kita, yaitu Mr. Beast itu sangat erat dengan penontonnya, sangat erat dengan viewernya, dan selalu berinteraksi. Mr. Beast ingin memberikan yang terbaik kepada penonton dan juga menanyakan kepada penonton apa yang seharusnya mereka dapatkan.
apa yang seharusnya To mereka celebrate temukan an dari entire channel-channel week Mr. inside Beast of this itu. circle. Dan itu diterapkan oleh seorang YouTuber besar seperti Mr. Beast. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman ingin melakukan hal yang dilakukan oleh Mr. Beast dan diterapkan ke dalam channel teman-teman, atau hanya sekedar melihat video ini, menonton, lalu mengabaikannya? Dan itu jawabannya adalah ada pada diri Anda. Tapi saran saya, jangan menunggu, lakukan apa yang harus dilakukan hari ini dan lihatlah hasilnya besok. Insya Allah, jika kita melakukan sesuatu itu dengan penuh semangat, penuh harapan dan cita-cita, maka yakinlah apa yang kita harapkan itu akan tercapai. Karena sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya pun akan sungguh-sungguh. Tapi ingat, prosesnya membutuhkan waktu. Tidak instan, seperti kita membalikkan telapak tangan, tetapi tetap semangat, dan insya Allah keberhasilan akan menyertai sebuah usaha yang kita laksanakan. Demikian teman-teman, rahasia dari channel besar Mr. Beast. Apa yang telah saya sampaikan menjadi motivasi buat teman-teman, dan akhirnya ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa kesuksesan di YouTube itu membutuhkan waktu dan proses, dan konsisten adalah salah satu kunci keberhasilan di YouTube. Patuhilah prinsip-prinsip yang telah membuat Mr. Beast semakin berkembang channelnya sampai dengan sekarang, dan terapkan ke dalam channel teman-teman. Dan siapa tahu Anda adalah yang menyusul sebagai channel Mr. Beast berikutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe yang ada di kolom bawah, dan juga tekan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video menarik dan terbaik lainnya di channel ini. Akhir kata, saya Lisan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.